hari Minggu. Kakak harap kabar kita semua baik ya. Oke, sekarang kita bertemu lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaknya bunga di taman. Semua yang bernafas memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, oke, untuk memulai ibadah kita lipat tangannya. Tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cahaya matahari yang menyinari bumi, untuk pepohonan yang tumbuh memberikan kesejukan, dan untuk setiap pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini, sebagai rasa syukur, kami hendak memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, oke, kita untuk merespon doa tadi kita nyanyi lagi lagu Setinggi-tingginya Langit. 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai yang 17. Nah, firman Tuhan yaitu dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bercerita tentang percakapan seorang bernama siapa tadi? Nikodemus bersama Tuhan Yesus. Nah, Nikodemus ini bukan orang sembarangan loh. Ia orang pintar dan salah seorang pemimpin agama Yahudi saat itu. Tapi dia itu penasaran tentang ajaran Tuhan Yesus. Jadi Nikodemus nekat mendatangi Tuhan Yesus malam-malam. Jadi karena dia penasaran tentang pengajaran Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Nah, ada percakapan menarik antara Tuhan Yesus dan Nikodemus, yakni tentang kelahiran kembali. Di sini Nikodemus heran istilah Tuhan Yesus. Ia memikirkan bahwa kelahiran kembali berarti secara ilmiah, yaitu dikatakan mana mungkin lahir kembali kalau sudah tua. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu maksud Tuhan Yesus tentang kelahiran kembali? Ayo, ada yang tahu nggak maksudnya kelahiran kembali? Nah, kelahiran kembali itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah ternyata bukan secara fisik, melainkan secara roh. Jadi, beriman dan percaya penuh kepada Tuhan, bertobat, atau tidak lagi melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Nah, jadi lahir baru itu artinya menempatkan Tuhan bukan hanya dalam pengetahuan kita saja, tetapi juga di dalam hati dan keseharian kita.
Lahir baru berarti Tuhan Yesus menjadi yang nomor 1 dalam hidup kita. Jadi kita tuh lahir baru secara roh, bukan secara fisik. Ya nggak mungkin dong kita lahir lagi sudah besar nih, terus kita mau dilahirkan kembali, ya nggak mungkin dari bayi lagi. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu lahir secara roh, secara iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, yuk kakak mau nanya juga, kenapa kita harus lahir baru? Nah, dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, hidup kekal akan diberikan kepada semua orang yang bersedia hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, ada tuntutan untuk kita. Jika kita ingin hidup kekal, maka hidup barulah di dalam Tuhan. Biar Tuhan membimbing kita untuk hidup di dalam Dia. Nah, amin. Jadi, kita itu hidup baru, maksudnya kita lahir secara roh. Jadi kelakuan kita dari yang hidup lama, yang suka mencuri misalnya, yang suka berbohong, yang suka melawan, kita lahir ke dalam hidup baru, yaitu hidup yang penuh dengan sukacita, terus hidup di dalam Tuhan, tidak melawan orang tua, rajin ibadah, hidup jujur dan sebagainya. Jadi hidup lama itu adalah hidup yang sia-sia atau enggak hidup yang tidak berkenan lah di hadapan Tuhan, yang perlakuannya selalu buruk gitu. Sedangkan hidup baru itu kita hidup kembali, kita lahir kembali di dalam Tuhan Yesus. Kita ada semangat baru, kita ada sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Gak mungkin dong kita kalau di dalam Tuhan itu selalu sedih. Enggak, kita dalam Tuhan itu pasti diberikan Tuhan semangat baru, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Nah, untuk tugas minggu ini, kakak punya tugas nanti adik-adik buat di kertas, tulis di kertas, yaitu tentang 2 kertas kayak gini, tentang manusia baru dan manusia lama. Nah, nanti adik tulis sifat-sifatnya sebanyak mungkin yang adik-adik dapat. Misalnya nih, manusia lama, yaitu malas nih, berbohong, dan melawan orang tua dan dendam dan sebagainya. Pokoknya itu sebanyak mungkin. Terus, sedangkan manusia baru itu adalah manusia yang lahir kembali dalam Tuhan. Yaitu misalnya nih jujur, suka baca Alkitab, memaafkan, habis itu suka menolong dan sebagainya. Pokoknya ditulisnya banyak-banyak ya. Terus nanti jangan lupa tulis tanggalnya supaya kakak tahu itu tanggal berapa kalian ngerjakannya. Oke, firman Tuhan pada hari ini selesai. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadikan kami sahabat-Mu. Kami sungguh bersuka cita bisa menjadi sahabat Tuhan. Kami ingin mengasihi setiap orang di sekitar kami, walaupun tindakan kami kecil, tetapi jika Tuhan berkati, maka akan berdampak besar. Kami serahkan orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan pada masa pandemi ini. Mereka yang harus kehilangan keluarga dan sahabat. Mereka yang harus tersementara karena harus diisolasi. Tuhan menjadi sahabat yang menguatkan mereka. Bagi tenaga medis yang berjuang, kiranya Tuhan karuniakan kesehatan dan kemampuan untuk mengerjakan tugas mereka. Jaga dan lindungi kami semuanya Tuhan. Terlebih, berikan kami kesabaran dalam menghadapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita nyanyi lagi satu buah lagu, yaitu lagu Saya Bergirang. Sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, bergirang, saya bergirang, sebabnya saya bergirang, bergirang karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan, siang malam selalu bergirang.
berkira apa sebabnya. Saya berkira berkira karena saya anak Tuhan. Saya berkira saya berkira apa sebabnya. Saya berkira karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu berkira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan. Siang malam selalu berkira. Sekarang ku selalu berkira, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena Injil Tuhan. Siang malam selalu berkira. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Hati yang Gembira. Adalah obat
sebelum mengakhiri ibadah kita nyanyi satu buah lagu lagi, Aku Diberkati. Dan untuk mengakhiri ibadah kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, ibadah kita selesai. Semoga adik-adik selalu sukacita, sehat selalu di rumah, dan jangan malas untuk beribadah, oke? Selamat hari Minggu. Hari yang